Kisah horor masa kecil di rumah Mbah. Background dari rumah mbahku ini sendiri dulunya dibangun pada tahun 1980-an. Nah, kata mbahku dulunya ini di area ini ditumbuhi semak belukar dan juga pepohonan salak. Kemudian sama mbahku ditebangi dan kemudian dibangun sebuah rumah ini. Kisah pertamaku terjadi pada tahun 2008 ketika usiaku 8 tahun dan di tahun yang sama nantinya adikku akan lahir. Pada saat itu pagi kalau nggak siang. Nah, seperti biasa aku itu di rumah sendirian. Nah, karena orang tuaku sibuk bekerja dan juga kadang mbahku berkebun terus ke belakang rumah. Intinya pada saat itu aku di rumah sendirian seperti home alone. Seperti biasanya aku berjalan di lorong depan kamar orang tuaku. Nah, ketika aku berjalan ya seperti biasa tidak terjadi keanehan apapun di depan kamar orang tuaku. Nah, hingga beberapa kali aku bolak-balik lewat di depan kamar orang tuaku dan kemudian aku melihat seekor ular tepat di pojokan kamar orang tuaku. Jadi di depan kamar orang tuaku ini masih ada kayak dinding gini, sedikit dinding itu kan kayak pojokan di depan pintu persis kamar orang tuaku. Nah, di situ tepat di bawah sudut itu ada seekor ular, kalau nggak ular piton itu ular sanca. Nah, di situ padahal aku tadi lewat situ dan aku nggak sadar, dan ketika aku berbalik arah yang sama kemudian aku kaget dan kemudian aku langsung menjerit dan memanggil kakek nenekku, dan kakek nenekku kemudian datang dan ular sanca atau piton itu sendiri kemudian mendesis dan kemudian masuk ke dalam gudang. Nah, kemudian mbahku atau kakekku ini mencoba untuk mencari ular itu, keberadaan ular itu, dan tidak ditemukan juga. Dan kemudian akhirnya bapakku pulang dan bapakku juga mencari ular itu dan ternyata ular itu tidak ada alias menghilang. Nah, setelah tragedi penampakan ular di depan kamar orang tuaku atau di sudut depan kamar orang tuaku, aku kemudian lewat situ lagi seperti biasa, tidak ada orang. Dan suatu ketika, pada saat itu pagi atau siang juga waktunya, aku tiba-tiba berhenti di sudut kamar orang tuaku itu di depannya dan melihat bayangan putih-putih dari sudut bawah sampai sudut atas. Nah, itu tuh seperti ini, guling. Pasangannya bantal, kan bantal guling lah, itu seperti gulingnya yang menjulang putih tinggi sampai ke langit-langit atas. Nah, aku tidak tahu pada saat itu apakah itu pocong atau penampakan yang lainnya, dan itu membuat aku merinding. Dan pada saat itu aku kayak tidak menjerit. Kisah horor masa kecil di rumah Mbah part 2. Pada saat itu aku tidak menjerit ketika melihat penampakan seperti guling putih itu yang menjulang tinggi ke atas. Aku tidak menjerit karena aku kira itu kayak bayangan, halusinasi, karena pada saat itu cuman sekilas penampakannya. Tapi ya merinding sih. Nah, kemudian aku belum menceritakannya kepada orang tuaku atau ke mbahku. Itu aku simpan aja hingga adikku pun lahir. Pada bulan Maret 2008 adik perempuanku lahir. Nah, ini adalah momen yang aku tunggu-tunggu karena ini adalah adik pertamaku sampai sekarang. Nah, kemudian setelah adikku lahir, beberapa hari tidak ada kejadian aneh. Kemudian hingga beberapa bulan, ketika adikku menangis itu, kalau jalan itu pakai kepalanya kayak gini. Kepalanya ini buat jalan. Ketika adikku tuh menangis, entah menangis karena ingin minta ASI, entah itu menangis karena sesuatu hal yang lain, adikku menangis pasti jalannya pakai leher seperti ini. Dan awalnya ya aku, orang tuaku, mbahku ya menganggap itu hal biasa. Maksudnya bayi itu kan punya cara yang sendiri untuk meluapkan tangisannya. Dan dikiranya itu adalah hal yang biasa saja. Hingga pada suatu malam ketika adikku tidur di kamar kedua orang tuaku dan juga ada bapak ibuku di situ, kemudian tiba-tiba di eternit atau langit-langit di kamar orang tuaku ini, di sudut kamarnya, salah satu sudutnya, tiba-tiba ada kucing berwarna hitam jatuh dari eternit itu. Nah, sontak kemudian
adikku yang bayi itu pun terbangun dan menangis jadi-jadinya, dan seperti biasa kepalanya buat jalan lagi. Dan orang tuaku pun heran, kok bisa ada kucing hitam yang turun atau terjatuh dari langit-langit di dalam kamar orang tuaku itu. Dan kemudian malam selanjutnya, tetanggaku ini punya saudara yang kayak paranormal gitu, kayak Risa Saraswati yang bisa melihat mereka yang tidak kelihatan. Nah kemudian perempuan itu datang ke tempatku dan kemudian langsung memeriksa atau mengecek kondisi adikku itu kenapa bisa jalannya itu pakai kepala buat nangis. Dan kemudian kata dari perempuan yang punya indera keenam itu, ternyata kata mbaknya itu, adikku ini bisa melihat mereka yang tidak bisa kita lihat, alias bisa melihat hantu. Nah adikku ini ternyata digangguin terus ketika lahiran sampai waktu masih nangis itu. Kisah horor masa kecil di rumah Mbah part 3. Ketika Mbak paranormal saudaranya tetanggaku itu datang dan menjelaskan bahwa ada makhluk yang mengganggu adikku, atau adikku itu peka seperti udah bisa melihat mereka dari kecil. Kemudian orang tuaku dan juga mbahku memutuskan agar mata batinnya mungkin ya, ini indera keenamnya suruh ditutup biar tidak bisa melihat mereka atau mereka tidak bisa mengganggu adikku lagi. Dan kemudian adikku pun dilakukan penutupan mata batin itu, dan alhamdulillah setelah ditutup sampai sekarang adikku seperti biasa, seperti orang biasa, tidak bisa melihat mereka yang tidak bisa terlihat. Nah ketika proses penutupan itu selesai, di malam yang sama Mbak paranormal itu tiba-tiba bertanya kepadaku, sepertinya Mbak itu tahu aku itu habis lihat apa gitu. Dan kemudian Mbak paranormal itu bertanya kepadaku, "Dek, kamu ini ya lihat putih-putih, lihat putih-putih, bukan, Dek, kamu lihat asap gitu ya, asap putih itu?" Terus aku bilang, bukan asap putih sih Mbak, tapi putih-putih tinggi besar di ini depan kamar orang tuaku. Nah itu pertama kalinya aku menceritakannya. Aku menceritakan bahwa aku melihat penampakan itu. Dan kemudian Mbak paranormal itu pun mengecek ke depan kamar orang tuaku itu. Dan tiba-tiba saja Mbak paranormal itu pun teriak, alias menjerit histeris. Ternyata Mbak paranormal itu melihat bahwa tadinya itu putih-putih yang aku lihat itu pocong. Dan ternyata pocong itu adalah sosok kuntilanak yang ada di tempat itu. Merinding. Nah jadi kuntilanak itu kayak ngeprank atau menyamar menjadi pocong, dan terlihat cuman putih-putih aja, tinggi besar sampai ke langit-langit. Dan Mbak paranormal itu sama pocong itu tidak takut gitu, tapi Mbak paranormal itu merasa ngeri atau takut jika melihat kuntilanak gitu. Makanya Mbak paranormal itu kaget ketika melihat sosok yang dikira pocong itu ternyata sosok kuntilanak. BTW merinding ya aku menceritakan ini pas malam Jumat. Merinding. Nah jadi begitulah kisah horor masa kecil di rumah Mbah part 4. Ketika atau momen ketika aku berpindah rumah, atau mbahku memutuskan untuk menjual rumah ini, dan aku pun ikut mbahku untuk berpindah juga, karena dulu masa kecilku juga ikut tempat mbahku karena orang tua aku kerja dua-duanya. Nah kemudian ketika berpindah ini, sebenarnya aku nggak tega gitu, aku nggak pengen pindah gitu. Aku benar-benar cinta sayang sama rumah ini, karena rumah ini penuh kenangan, penuh memori dari aku lahir, dari adikku lahir sampai usia 12 tahun. Nah kemudian akhirnya mbahku memutuskan untuk menjualnya, dan kemudian packingnya itu sekitar kalau nggak salah 3 hari. Nah packing yang pertama barang-barangnya dulu, dan packing yang kedua juga membersihkan barang-barang sisaan. Dan kemudian di hari kedua ini aku benar-benar kayak mengucapkan salam perpisahan mungkin ya, karena di hari yang ketiga aku benar-benar udah pindah gitu.
Dan kemudian aku memfoto-foto depan rumah, dan itu kayak terharu banget, aku sampai nangis gitu, nggak mau pindah gitu ke mbahku. Kenapa sih harus pindah? Kenapa harus pindah? Aku bener nangis waktu itu 12 tahun gitu. Dan kemudian aku foto-foto biasa pada saat itu, hari kedua pukul 9 pagi, dan ya aku nggak tahu bakal ada kelanjutannya nanti. Nah, kelanjutannya itu di tahun 2013, tahun setelah aku memfoto-foto hasil dari jepretan fotoku ini. Dulu aku menggunakan handphone jadul ya, dan fotonya itu ada sebenarnya kopiannya, tapi aku lagi tidak ada di rumah, jadi kopiannya nggak tahu di mana. Dan intinya di salah satu fotoku ini ternyata muncul atau tertangkap sosok wajah doang, kayak asap berbentuk wajah. Entah itu cewek atau cowok, itu wajah yang benar-benar ekspresinya sedih. Dan aku pada saat melihat pertama kali di tahun 2013 itu merinding banget. Dan penampakan itu benar-benar kayak apa ya, mungkin kayak salam perpisahan juga, karena dulu mbahku yang pertama kali membangun dan berada di situ, dan kita udah hidup berdampingan bertahun-tahun dengan yang menunggu di situ. Dan itu benar-benar kayak apa ya, kan gak nyangka gitu. Itu pertama kalinya aku memfoto, terdapat penampakan yang bener-bener jelas banget nih di bagian kaca sini nih. Waktu itu di kaca sini nih munculnya, tapi fotonya sekarang nggak tahu di mana, karena HP jadul maklum lah, dan salinannya juga nggak tahu di mana. Seperti itu. Kisah horor masa kecil di rumah Mbah part 5. Nah, di part-part sebelumnya aku udah jelasin kejadian-kejadian horor dan ya berbagai hal janggal gitu. Dan kali ini di part ini, khusus part ini, aku mau menjelasin ruangan-ruangan yang horor atau auranya itu kurang enak mungkin ya di rumah mbahku ini. Ruangan yang pertama ini adalah ruang sholat. Jadi ruang sholat ini lokasinya ini di dekat kamar orang tuaku di sebelah persis. Nah, kenapa ada di situ? Karena ruang sholat ini jadi dekat juga dengan pintu keluar ke toilet, ke sumur untuk ngambil wudhu juga di situ. Nah, ruangan sholat ini berada di pojokan persis, pojokan rumah. Pokoknya pojokan di belakang lah rumah, bagian rumah di belakang. Nah, ya dulu awal-awalnya kayak buat sholat berjamaah, buat ini itu bareng-bareng. Ya awalnya auranya hangat gitu, nggak ada horor-horornya. Tapi makin kesini, terus kadang bocor, dibenerin, terus bocor lagi, dan akhirnya auranya atau suasananya di tempat itu lembab. Dan ketika aku sholat sendirian tuh kadang kayak merasa di situ tuh kayak ada yang ikut sholat, atau kayak aku tuh nggak sendiri gitu. Kadang aku kayak ngerasa nggak khusyuk gitu, karena ya maklum waktu itu juga masih kecil juga, SD SMP juga ya, maksudnya belum begitu ini sih ya, kayak masih ragu gitu ya, masih takut gitu, kayak bayangannya kemana-mana. Pokoknya apa ya, auranya beda aja di situ. Dan kemudian yang kedua ini adalah di ruang komputer. Dan ruang komputer ini berada di depan, jadi ruang tamu, kemudian di depannya ruang tamu ini ada ruang komputer. Jadi begitu masuk dari pintu depan, di sebelah kanannya persis ini ada ruang komputer. Nah, di ruang komputer ini kecil sebenarnya sih, nggak kayak ruang sholat tadi. Nah, di ruang komputer ini kecil tapi barang-barangnya banyak. Dan barang-barang itu ada barang-barang yang elektronik dari dulu, disimpan-simpan aja di situ. Dan ketika aku berada di situ sendirian tuh kayak engap suasananya, tapi kayak ya itu kayak nggak sendiri, kayak ada sesuatu di situ. Dan ruangan itu juga di pojokan depan. Jadi nggak tahu ya, tempat sholat ini di pojokan belakang dan tempat komputer ini di pojokan depan. Jadi auranya tuh kayak beda, aneh. Yang satu lembab, yang satu engap, tapi kayak di dalamnya tuh kayak aku tuh nggak sendiri, kayak ada makhluk lain atau ya mungkin jin atau apa, nggak tahu ya. Kayak aku tuh nggak sendiri, kayak kadang merasa was-was aja gitu, kayak takut gitu, kayak maksudnya kadang pintunya juga tak buka, apalagi kalau pas dikunci. Itu auranya mistisnya itu